Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Begitu Ibu artinya terlebih dulu ya. Danindra Aryaguna, Maulana, Muhammad Athaillah Ramadan, Muhammad Adi Arafa, Netigia, Salsa Nadila, Zulkarnain, jadi semua ya. Saya masih ingat nggak kemarin waktu pelajaran IPS kalian belajar tentang apa sama Pak Awin? Komunitas ya. Kalau dulu kita belajar tentang komunitas. Ya. Berarti kita ibu ulangi lagi ya. Kita hari ini akan belajar mengenai peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Ini kita pada hari ini akan membahas 3 hal. Yang pertama mengenai pengertian komunitas, kemudian yang kedua bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari tentang peran komunitas ini, diharapkan peserta didik yang pertama mampu memahami peran komunitas dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran komunitas dalam mengatasi permasalahan pada kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis peran komunitas dalam mengatasi permasalahan pada kehidupan masyarakat. Dan nanti selama 1 jam belajar ini kita mau ngapain? Yang pertama nanti akan ada penyampaian materi. Kemudian yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada presentasi, yang keempat ada kuis, dan yang kelima ada kesimpulan. Kita kan kemarin udah belajar sama Pak Akid. Kalian udah tahu apa belum apa itu komunitas? Komunitas apa? Upaya dalam pembangunan sosial yang mendorong komunitas agar mengidentifikasi masalah dan potensinya untuk memecahkan masalah sendiri. Ya, benar. Selanjutnya ini, apa contoh komunitas yang kalian ketahui? Perbaikan kelembagaan. Kalau contoh di sekitar kalian, contohnya apa komunitas itu? Misalnya komunitas apa? Bersepeda, komunitas yang suka membaca buku, itu juga termasuk komunitas. Nah ini pengertian dari komunitas. Komunitas itu berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti kesamaan, kemudian dapat diturunkan dari komunis yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua anggotanya. Komunitas secara umum dapat diartikan sebagai hubungan sosial antar manusia dalam kelompok untuk mendukung tercapainya tujuan maupun keinginan komunitas tersebut secara bersama-sama. Kemudian komunitas juga merupakan suatu kesatuan terorganisasi dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu wilayah. Komunitas itu biasanya juga bisa terbentuk jika memiliki kesamaan hobi. Nih, selanjutnya Mas Benin dibaca juga. Komunitas memiliki titik yang luas nilai dan komunitas hobi seperti mereka komunitas yang saling tukar kos atau rumah luas sebagai komunitas kosi, komunitas petani, komunitas fotografi, hingga komunitas yang bergerak di bidang sosial seperti komunitas kakak asuh yang peduli terhadap isu pendidikan anak. Ya, benar sekali. Jadi komunitas itu biasanya memiliki hobi yang sama. Misalkan suka bersepeda, maka memiliki komunitas bersepeda. Kemudian ada juga komunitas saling bertukar kartu pos atau binan pos sebagai komunitas cross-posting. Kemudian ada juga komunitas petani, komunitas fotografi. Misalnya Mas Dedan sama King suka bermain Mobile Legends atau apa, bisa membentuk komunitas
game gitu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat ini ada dua. Yang pertama pemberdayaan masyarakat dalam komunitas, dan ada juga pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama pemberdayaan masyarakat dalam komunitas. Jadi dalam komunitas itu juga terdapat pelatihan keterampilan, misalnya pelatihan keterampilan dalam membuat makanan berbahan ASI. Biasanya masyarakat bisa diberi pelatihan membuat puding labu siang untuk balita yang bisa meningkatkan kemampuan kreativitas dalam memanfaatkan bahan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa ini bisa dengan memberikan wawasan mengenai kewirausahaan. Jadi memberikan pelatihan tentang kewirausahaan, misalnya seperti menanam budidaya tanaman hias berupa bunga anggrek. Yang pada saat itu misalkan pada saat COVID-19 kan nggak ada kegiatan tuh, bisa dengan diisi dengan menanam bunga anggrek, budidaya bunga anggrek. Selain itu ada juga pemberdayaan masyarakat seperti pelosok desa atau POD, kemudian ada juga lembaga swadaya masyarakat, Jalan Sehat, pondok pesantren desa atau Polides, pos layanan terpadu atau posyandu, dan juga karang-tarungan sadar. Selanjutnya adalah peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, coba dibaca. Peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan memberikan pengaruh pada individu memiliki peranan besar selama lingkungan dengan menyadari adanya hubungan timbal balik dengan alam. Melalui berbagai dimensi pembangunan seperti dalam perjalanan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab. Ya, jadi komunitas itu sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Berperan juga dalam pembangunan berkelanjutan. Apa perannya? Yang pertama, komunitas itu berperan dalam memberikan pengaruh agar individu memiliki pemikiran atau mindset tentang ramah lingkungan dengan menyadari adanya hubungan tinggal balik dengan alam. Jadi komunitas bisa memberikan peran yaitu dengan memberikan pengaruh kepada masyarakat, misalnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita harus menjaga lingkungan dan ramah terhadap lingkungan. Misalnya ada sampah berserakan, maka bisa komunitas itu mempengaruhi masyarakat, oh ini buang sampah di tempatnya, jangan di sebelah tempat. Kemudian yang kedua ada berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan yang tercermin dalam tujuan-tujuan pembangunan. Jadi komunitas juga berlaku aktif dalam berbagai dimensi pembangunan. Kemudian juga yang ketiga, komunitas berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial. Menjaga alam itu tadi bisa juga dengan komunitas, misalnya peduli lingkungan. Kemudian ada juga komunitas kegiatan sosial, mengadakan posyandu, mengadakan pelatihan tentang budidaya, maupun sebagainya. Terus ini, komunitas dalam pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas, diri sehat, cerdas, bermental baik, dan mencerminkan sifat gotong royong bangsa Indonesia. Jadi tujuannya komunitas apa? Untuk membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas, diri sehat, cerdas, bermental baik, dan mencerminkan sifat gotong royong. Kemudian contoh peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan yaitu tadi seperti komunitas peduli lingkungan, peduli sampah yang membuat bank sampah agar masyarakat memiliki kebiasaan memilah sampah untuk didaur ulang. Jadi misalkan dari kalian ini ada yang peduli lingkungan mau membentuk komunitas peduli lingkungan yaitu dengan ini membuat bank sampah agar masyarakat itu membuangnya di situ, jangan di tempat-tempat yang lain yang nantinya sampah itu bisa didaur ulang. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah bisa diterima? Ya, selanjutnya adalah sesi diskusi. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Acak diskusi. Kalau yang cewek 1 kelompok, yang cowok 2 kelompok ya. Ya. Ini 1 kelompok. Ini ketiga. Dibuka dengan
kelompok. Ya, ini bisa dikasih nama dulu. Tapi jangan pertama beri nama dulu. Nama anggota kelompok sama kelasnya. Ini gimana sama? Oke, nama semua. Selanjutnya dibuka halaman yang ketiga yang ada gambarnya sampah ini. Itu mas. Oke, dibuka. Ya, caranya pertama diambil gambarnya dulu, kemudian dikerjakan kamu ya. Kalau ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan. Iya. Kalau bisa kerja itu. Ini kan karena sama di bidang Waktunya 10 menit ya. Sampai 9.35.
Kalau menurut kalian komunitas yang tepat untuk mengatasi masalah bisa kalian tahu kan jawab tapi Iya, iya, jadi waktu ini apa darah ya? Asuhan sosial dan juga soal dari makan. Oh iya, lokasinya di Vietnam. biasanya semua Kita juga presentasi ya selanjutnya bilang presentasi kelompok siapa yang lain perhatikan ya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tentang ini. Setelah kalian mengangkat gambar tersebut, sebutkan permasalahan dan kehidupan masyarakat yang tak terlupa di gambar tersebut. Orang-orang yang melewati jalan itu mencium bau yang tidak sedap karena banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Selanjutnya Menurut kalian, mengapa permasalahan tersebut terus dapat terjadi? Karena warga kita membuang sampah sembarangan. Siapa saja yang kemungkinan terlibat menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Masyarakat sekitar dan orang-orang yang melewati jalan tersebut. Komunitas dalam bidang apa yang sekiranya cocok untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan tersebut? Berikan pula nama kelompok komunitas dan lokasinya. Komunitas Bandara untuk membersihkan sampah-sampah. ya sekali komunitas yang di luar itu apa biasanya Membersihkan gimana di kota-kota sekarang iya sampai sekarang di negara-negara. kalian pengen nggak di komunitasnya enggak mintanya kamu ke kelompoknya ini berapa nggak ada mintanya kan ya terima kasih untuk menunggu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mengamati gambar. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, sebutkan permasalahannya dan lanjutkan masyarakat yang dapat pada gambar tersebut. Masyarakat membuka sembarangan, padahal di gambar tersebut sudah ada tempat sampah. Menurut kalian, mengapa permasalahan tersebut tak
adalah masyarakat membuang sampah sembarangan. Siapa saja yang kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut, masyarakat atau warga komunitas dalam bidang apa sekiranya cocok untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan tersebut. Berikan pula nama contoh komunitas dan lokasinya. Komunitas buang sampah pada tempatnya, komunitas peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil dulu, ada yang ditanyakan nggak? Tangan, apa? dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LAPD. Setelah mengenai gambar tersebut disebutkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang terdapat pada gambar tersebut. Warga merasa tidak nyaman karena adanya sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Menurut kalian, mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Karena masyarakat malas untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah tersebut tidak bisa didaur ulang akibat banyaknya sampah. Siapa saja yang kemungkinan terlibat menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Seluruh warga sekitar atau warga sekitar lokasi. Komunitas dalam bidang apa yang sekiranya cocok untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan tersebut? Berikan pula nama contoh komunitas dan lokasinya. Komunitas bergotong royong membersihkan sampah. Dari LKPD ini kira-kira ada permasalahan apa di dalam sampah itu? Ya, sampah yang berserakan, kemudian mengganggu akses jalan, soalnya sampahnya di pinggir jalan raya. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa permasalahan ini bisa terjadi? Kok bisa sampah ini bisa di depan, di pinggir-pinggir jalan dan mengganggu jalannya kendaraan? Ya, buang sampah sembarangan. Terus karena mungkin nggak ada tempat sampah yang besar yang bisa menampung semua sampah ya. Terus yang ketiga, kemudian siapa saja yang kemungkinan terlibat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Ya, masyarakat sekitar nggak mau buang sampah di tempatnya sehingga mengganggu akses jalan. Kemudian komunitas apa yang sekiranya cocok untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan tersebut? Ya, kalau contohnya seperti yang kita tahu di TikTok itu kan ada komunitas Mandawara ya. Biasanya membersihkan pantai, membersihkan sungai, itu kira-kira bagus nggak? Bagus, soalnya sangat berperan dalam kehidupan masyarakat ya. Jadinya yang dulunya pantai-pantai kotor, sungai-sungai kotor itu menjadi bersih karena adanya komunitas. Ini ada yang mau ditanyakan? Nanti cepet-cepetan jawabnya, apa tenang dulu baru menjawab. Oke. Hubungan sosial antara manusia dan kelompok guna mendukung tercapainya keinginan secara bersama-sama disebut apa? Tim apa jawabnya? Komunitas, benar, tim ya. Tapi jangan aja ya soalnya ya, takutnya di situ nggak jadi aslinya, jadi nggak keluar.
Mungkin yang kedua, bagaimana cara komunitas dapat membantu dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti yang kemarin? Melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tidak peduli dengan lingkungan. Jawabannya yang mana? Yang kedua king ya, yang benar. Ingat-ingat ya, yang pertama king, yang kedua azul. Kemudian yang ketiga, benar kan ya soalnya? Mengapa penting bagi komunitas untuk melestarikan budaya lokal? Yang pertama, agar bisa meninggalkan budaya. Benar salah? Yang kedua, agar budaya lokal tidak punah. Ya, benar. Selanjutnya yang keempat, soal yang keempat, apa yang dapat dilakukan komunitas untuk membantu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan? Apa kira-kira? Bersedekah. Yang pertama, meninggalkan masalah tersebut. Yang kedua, membangun bagi modal. Yang ketiga, memberikan bantuan langsung. Ya benar, yang itu ya. Bagaimana cara komunitas mengatasi kemiskinan? Yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, contoh komunitas yang pertama, komunitas pecinta alam. Benar? Komunitas budaya lokal. Komunitas baca buku. Organisasi remaja masjid. Yang terakhir ya yang salah, komunitas remaja masjid itu tidak termasuk komunitas. Ya kalau banyak bertanya Paling banyak sebenarnya. Nanti hadirnya bisa minta ke ibu ya. Ya. Ya, udah selesai ya belajar hari ini. Kan berapa semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa sedikit ya. Kita tadi belajar tentang apa? Komunitas itu apa? tujuan Sekelompok yang memiliki tujuan bersama atau hobi bersama untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama-sama. Contohnya komunitas apa? komunitas penjaga alam, Ya, komunitas apa lagi? komunitas itu mendaki gunung, Komunitas bersepeda juga bisa. Komunitas baca buku bisa. Terus perannya komunitas dalam kehidupan bermasyarakat apa? agar membawa masyarakat untuk mencari masalahnya, Menyelesaikan masalah dalam masyarakat, kemudian berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan alam. Terus juga bisa memberikan pengaruh dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang ramah lingkungan. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Diingat-ingat ya. Enggak mau ditanyakan? Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari memberikan berkat dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermain satu-satu ya. Ada ada Ya, nanti minta ke ibu ya. Siapa? Kalau tidak ada